Tim Cook, CEO Apple, telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Cook disambut dengan senyum dan sambutan hangat. Mereka akan membahas rencana investasi Apple di Indonesia, meskipun detailnya belum diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari. Dalam pertemuan ini, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan kerjasama antara Apple dan pemerintah Indonesia. Oke, gengs, siap-siap dengerin cerita kocak tentang Apple di tangan si bos, Tim Cook. Jadi, gini nih, dulu di Silicon Valley, ada perusahaan teknologi legendaris namanya Apple. Nah, di situ, ada bos ganteng dan cerdas banget, namanya Tim Cook. Jadi begini ceritanya, pas Tim Cook jadi CEO Apple, dia langsung bikin gebrakan-gebrakan keren yang bikin kita semua nganga. Produk-produk Apple kayak iPhone, iPad, MacBook, sampai Apple Watch, semua jadi lebih keren dan canggih, kayak mobil sport yang dipakai di film-film aksi. Yang paling lucu, pas Tim Cook memperkenalkan fitur-fitur baru di produk Apple, kayak Face ID atau Siri, kita semua langsung kayak, wah, beneran bisa kayak gini? Ajaib banget. Pokoknya, setiap kali ada event peluncuran produk baru Apple, kita semua kayak anak-anak yang baru dapat mainan baru. Selain bikin produk canggih, Tim Cook juga tuh selalu peduli sama lingkungan dan masyarakat. Dia tuh kayak superhero yang selalu berusaha buat bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Mulai dari program-program ramah lingkungan sampai inisiatif untuk mendukung pendidikan. Semuanya dilakuin Tim Cook dengan semangat yang keren abis. Nah, jadi dari kisah Apple di tangan Tim Cook, kita belajar bahwa menjadi bos itu nggak harus serius terus, tapi juga bisa kocak dan peduli sama orang lain. Tim Cook tuh kayak panutan buat kita semua, anak milenial yang cerdas dan penuh semangat, untuk terus berkarya dan berkontribusi positif di dunia teknologi. Gitu guys, cerita kocak tentang Apple di tangan Tim Cook. Pernah dengar cerita tentang si Tim? Nih, teman-teman? Jadi begini ceritanya, dulu di sebuah kota kecil di Alabama, hiduplah si Tim. Nah, Tim ini bukan sembarang anak, dia itu kayak pahlawan super versi milenial. Jadi, ceritanya, sejak kecil Tim udah kepo banget sama teknologi. Dia tuh kayak detektif gadget, selalu ngintip-ngintip apa yang ada di komputer dan mainan elektronik di rumahnya. Nggak jarang juga dia bikin suasana kayak lagi ada bencana teknologi, tapi ya namanya juga eksperimen. Sekarang, pas udah gede, Tim ini tuh semangat banget belajar soal komputer. Dia kayak ninja yang selalu cari tahu gimana caranya bisa jadi jagoan di dunia teknologi. Sampai-sampai, dia belajar sampai malam-malam kayak lagi ngejar deadline tugas kuliah. Lanjut deh, setelah lulus kuliah, Tim ini tuh jadi bintang di Silicon Valley. Dia kayak penyihir teknologi yang bikin semua orang kagum sama kejeniusannya. Akhirnya, Tim diangkat jadi CEO di perusahaan teknologi terkenal, Apple. Nah, sejak jadi bos di Apple, Tim ini kayak raja di dunia teknologi. Produk-produknya tuh kayak sihir, bikin kita terpesona dan pengen beli semua. Tapi yang paling kocak, Tim ini tetap sederhana dan suka bikin lelucon, kayak cak lontong aja. Jadi, dari cerita si Tim ini, kita belajar bahwa anak milenial yang cerdas dan semangat bisa bikin keajaiban di dunia teknologi. Dan yang paling penting, jangan lupa selalu santai dan jaga humornya, kayak Tim. Nah, itu dia cerita ala-ala cak lontong tentang si Tim, sang jagoan teknologi. Nah, gengs, kabar terbaru nih, si bos keren, Tim Cook, lagi berkunjung ke Indonesia. Jadi, pas hari itu, dia datang ke Jakarta buat ngadain pertemuan sama presiden kita, Pak Jokowi. Tim Cook datang ke Indonesia bukan main-main guys. Dia punya rencana besar buat investasi Apple di sini. Wah, bisa bayangin nggak, gimana Indonesia bakal jadi lebih canggih dengan kehadiran Apple? Banyak yang penasaran, kan? Tentang rencana investasi Apple di Indonesia. Katanya sih bakal ada kejutan. Tapi kita tunggu aja deh. Yang pasti, Indonesia bakal jadi tempat yang lebih keren lagi buat teknologi. Jadi,
Saat ini kita semua nggak sabar buat lihat gimana kedatangan Tim Cook ini bakal berpengaruh buat Indonesia. Semoga aja nanti ada kabar-kabar keren tentang investasi Apple yang bisa bikin kita semua makin bangga jadi warga Indonesia. Gitu deh, kabar terbaru tentang kedatangan Tim Cook ke Indonesia. Namanya Adi, seorang remaja Gen Z yang senang bermain game dan menghabiskan waktu di dunia maya. Ketika ia pertama kali mendengar tentang rencana investasi Apple di Indonesia, Adi merasa bingung dan tidak yakin bagaimana seharusnya ia merespons. Adi tidak terlalu tertarik pada berita politik atau ekonomi. Baginya, yang terpenting adalah game terbaru yang akan dirilis dan berapa banyak like yang bisa dia dapatkan di media sosial. Ketika teman-temannya mulai membicarakan investasi Apple, Adi merasa kebingungan dan memilih untuk menghindarinya dengan bermain game. Waktu berlalu, tetapi Adi tetap merasa bingung tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Saat ditanya oleh teman-temannya tentang pendapatnya mengenai investasi Apple, Adi hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak peduli dengan semua itu, yang penting gameku masih berjalan lancar." Namun, keadaan berubah ketika Adi mulai mendengar cerita tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan perubahan positif. Dia mulai membaca tentang inovasi-inovasi terbaru di dunia teknologi, dan mulai menyadari bahwa investasi Apple mungkin membawa kesempatan baru bagi anak-anak muda seperti dia untuk belajar dan berkembang. Tetapi, Adi masih tidak terlalu yakin. Tidak mungkin aku bisa ikut serta dalam hal-hal seperti itu, pikirnya. Aku hanya seorang gamer biasa. Namun, suatu hari, ketika sedang asyik bermain game online, Adi mendapat ide yang brilian. Dia menyadari bahwa teknologi yang sama yang digunakan dalam game juga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti pendidikan atau pekerjaan. Tanpa disadarinya, Adi mulai mengembangkan keterampilannya dalam pemrograman dan desain game. Seiring berjalannya waktu, Adi mulai merasa semakin percaya diri. Dia menyadari bahwa, meskipun mungkin tidak tertarik pada politik atau ekonomi, dia masih memiliki peran yang penting dalam mengambil bagian dalam membangun masa depan. Dengan kreativitasnya dan semangat bermainnya, Adi mulai melihat peluang baru di sekitarnya. Akhirnya, Adi mengubah sudut pandangnya. Dia mulai melihat investasi Apple dan perkembangan teknologi sebagai peluang untuk mengembangkan dirinya sendiri dan menciptakan perubahan positif di dunia nyata. Dengan semangat baru, Adi memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan menjadi bagian dari perubahan yang ingin dia lihat. Dengan cerita yang lucu dan inspiratif ini, Adi mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, bahkan dari sudut pandang yang paling tidak terduga.